Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, saya Herfan Mutakin, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini saya akan mencoba memaparkan tentang proposal penelitian yang akan saya ajukan untuk seminar proposal skripsi. Sebelumnya saya dari kelas 5B di mata kuliah metodologi penelitian. Yaitu judul saya yakni penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berhitung bagi siswa kelas 3 di SDN Kalimanis kelas 1. Pendahuluan latar belakang masalahnya yaitu pendidikan adalah aspek penting dalam menghadapi era globalisasi. Diharapkan dengan ada pendidikan dapat membentuk generasi penerus bangsa yang kreatif dan inovatif. Serta untuk mengembangkan karakter siswa, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satunya, karena dengan itu siswa menggunakan potensi kemampuan berpikir dengan maksimal untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, menurut Sulistiani dan Mas Rukan menyatakan bahwa pemahaman, pengertian, dan keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu menggali kemampuan berpikir siswa, mengingat kemampuan berpikir kritis itu diperlukan siswa dalam pembelajaran matematika. Salah satunya merupakan ilmu yang lahir dan berkembang berdasarkan observasi dan eksperimen, sehingga saat pembelajaran siswa dituntut untuk menemukan fakta dan konsep. Melalui pengembangan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, siswa sudah dipastikan terlibat aktif untuk melakukan observasi. Serta menurut Tamarli tahun 2017, bila siswa sering dilatih berpikir kritis pada pembelajaran, maka bertambah pengetahuan dan pengalaman siswa dalam memecahkan masalah di sekitar kelas. Sudah menjadi tugas bagi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis tersebut pada saat proses pembelajaran. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis harus mendapatkan prioritas utama di seluruh mata pelajaran, serta pengembangan teknologi informasi yang sangat pesat itu mengubah kehidupan manusia. Tak hanya itu, perkembangan juga terjadi dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, proses pendidikan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Model pembelajaran yang ditentukan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, yaitu metode Problem Based Learning atau biasa disingkat dengan PBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pelajar dengan masalah-masalah praktis atau pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan memiliki konteks dengan dunia nyata. Tahun 2003, Wi dan Kik 2012, halaman 12. PBL melatih siswa agar dapat memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya, sehingga proses tersebut dapat memicu terbangunnya pengetahuan baru yang lebih bermakna lagi bagi siswa. Menurut Dutch dalam Amir tahun 2009 nomor 27, pengertian PBL adalah metode instruksional yang menantang serta didik agar belajar untuk bekerjasama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah menjadi dasar mengikat rasa penasaran, kemampuan analisis, dan inisiatif siswa terhadap materi pelajaran. Menurut Dutch dalam Amir tahun 2009 halaman 27, pengertian PBL adalah metode instruksional yang menantang siswa didik agar belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah nyata. Masalah menjadi dasar untuk mengikat rasa penasaran, kemampuan analisis dan inisiatif peserta didik terhadap materi pelajaran. Serta menurut Hujono tahun 1998 halaman 5, PBL adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah kembali. Pembelajaran yang menggunakan PBL memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Meningkatkan kecakapan peserta didik dalam memecahkan masalah. 2. Mudah mengingat materi pembelajaran. 3. Meningkatkan pemahaman peserta didik.
Yang keempat, meningkatkan kemampuan keterampilan. Yang kelima, membangun kemampuan kepemimpinan. Dan yang keenam, kecakapan belajar dan memotivasi peserta didik agar mengembangkan kemampuan berpikir. Amir, tahun 2009, halaman 27. Menurut Amir pula, tahun 2009, halaman 24, menyatakan bahwa terdapat 7 langkah PBL, langkah pelaksanaan PBL, yaitu 1. Mengklarifikasi istilah dan konsep tidak jelas sehingga dipastikan setiap anggota memahami istilah dan konsep tersebut. Yang kedua, merumuskan masalah, yaitu fenomena yang terjadi, menuntut penjelasan hubungan yang terjadi antar fenomena terkait. Yang ketiga, analisis masalah, peserta didik mengungkapkan pengetahuan terkait yang sudah diketahui atau yang sudah ditemukan tentang suatu masalah. Yang keempat, menata gagasan peserta didik secara sistematis dan menganalisanya secara teliti dan mendalam. Bagian yang selesai dianalisis dilihat hubungan antar gagasan disatukan, mana yang saling menopang, mana bertolak belakang. Yang kelima, menyusun tujuan pembelajaran. Kelompok merumuskan tujuan pembelajaran sebab sudah mengetahui pengetahuan mana yang dirasa kurang dan mana yang belum jelas. Dan yang keenam, menemukan beberapa informasi yang mendukung dari sumber lain. Yang ketujuh, menyatukan dan menguji informasi baru serta membuat laporan kelas. Berdasarkan laporan tersebut, kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelompok lain, sehingga kelompok yang lain mendapatkan informasi baru. Anggota kelompok yang lain wajib kritis tentang laporan yang akan dipaparkan. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa model PBL atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang pelaksanaannya itu harus melibatkan peserta didik agar aktif saat memecahkan masalah nyata. Model ini meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik, serta dapat menjadi wadah peserta didik untuk mengembangkan cara berpikir kritis serta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Model pembelajaran PBL ini cocok diterapkan ke seluruh mata pelajaran. Salah satunya yaitu matematika. Perkembangan yang terjadi sangat pesat serta kontribusi yang luas di berbagai lini kehidupan manusia menyebabkan teralihnya pandangan dari ilmu yang bersifat statis menuju yang bersifat dinamis dan generatif. Jika digunakan PBL, perubahan pandangan ini berimplikasi pada berubahnya aspek pedagogis dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada matematika sebagai pemecahan masalah dan kemampuan berpikir pada peserta didik. Peserta didik lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran sehingga penerapan PBL membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu peserta didik. Oleh sebab itu, penelitian yang saya lakukan ini melakukan oleh PBL untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah matematika, terutama dalam hal berhitung saat pembelajaran berlangsung. Dalam KBBI, matematika itu ialah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Purwadarminta, WJS, tahun 1984, halaman 637. Vygotsky dalam Ali 2009 halaman 164 menyatakan pembelajaran matematika adalah proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi mengenai bahan matematika yang dipelajari. Komponen yang menentukan keberhasilan kompetensi tersebut yaitu strategi pembelajaran matematika yang sesuai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ali tahun 2009 halaman 163 yaitu 1. Topik yang dibicarakan, 2. Tingkat perkembangan intelektual peserta didik, 3. Prinsip dan teori belajar, 4. Keterlibatan peserta didik secara aktif, 5. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang ke-6 pengembangan dan penalaran matematis. Sebagai kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam melakukan solusi masalah ada beberapa indikator kemampuan masalah yang harus diperhatikan. Indikator tersebut menurut Amir tahun 2009 halaman 24 adalah 1. Mengklarifikasi istilah konsep yang belum jelas. Yang kedua, mampu merumuskan masalah dan menganalisis masalah tersebut. Yang ketiga, mampu menata gagasan secara sistematis dan terencana serta menganalisanya secara mendalam. Dan yang keempat, mampu mencari informasi tambahan dari sumber lain. Sejalan dengan tujuan penelitian, maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berhitung pembelajaran matematika dengan merekam model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada peserta didik kelas 3 semester 2 di Sekolah Dasar Negeri Kayumanis Salah 1.
Fokus dan subfokus penelitian. Fokus utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi model pembelajaran problem-based learning dalam kelas. Aspek utama yang dijadikan kunci penelitian yaitu bagaimana penerapan metode PBL berkontribusi terhadap kemampuan berhitung studi di kelas 3. Adapun subfokus penelitian yaitu mengetahui kontribusi PBL terhadap kemampuan menyimak, mengetahui kontribusi PBL terhadap kemampuan menalar, serta mengetahui kontribusi PBL terhadap kemampuan memecahkan masalah yang ada. Pertanyaan penelitian yang saya temukan itu pertama, apakah penerapan model PBL mempengaruhi kemampuan berhitung studi di kelas 3? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan berhitung statistik saat penerapan model PBL? Dan yang ketiga, apakah penerapan PBL ini mempengaruhi faktor lain seperti menyimak, menalar, dan memecahkan masalah? Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penerapan model PBL mempengaruhi kemampuan berhitung statistik kelas 3. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan berhitung statistik saat penerapan PBL. Dan yang ketiga, mengetahui penerapan PBL mempengaruhi aspek menyimak, menalar, dan memecahkan masalah. Yang yaitu manfaat penelitian. Peneliti berharap sekali penyusunan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesarnya kepada para pembaca, terutama mahasiswa, peserta didik, dosen, ahli pendidikan, serta pembaca lainnya yang berkenan membaca penelitian ini. Jadi manfaat yang didapat yaitu pembaca dapat mengetahui tentang penerapan model PBL pada pembelajaran di kelas 3, dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kemampuan didik terutama kemampuan menghitung dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Ada deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus. Menurut Savory, tahun 2006, PBL merupakan strategi atau model pembelajaran yang memonitor peserta didik dalam melakukan suatu penelitian, menyinkronkan teori, serta menguji coba pengetahuan beserta keterampilan untuk mengembangkan solusi hemat berdasarkan masalah tertentu. PBL juga termasuk jenis dari strategi pembelajaran yang bersifat pembelajaran terpusat atau learner-centered peserta didik. De Galau tahun 2001 menjabarkan kembali PBL menjadi bentuk pembelajaran yang terdapat peserta didik di dalamnya yang berkesempatan untuk belajar yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Guru tak harus berperan sebagai yang serba tahu tentang materi yang diberikan, tetapi berperan sebagai tutor yang mengarahkan pengetahuan peserta didik. Apa yang harus diketahui dan apa yang harus tidak perlu diketahui atau diajarkan. Dalam pembelajaran terlebih matematika, guru tak perlu tahu hingga mengetahui berbagai materi di luar ranah materi sekolah dasar, tapi cukup menjadi atau memantau kondisi belajar peserta didik. Guru dapat memantau proses belajar seperti kemampuan menyimak dan menalar peserta didik. Melo Silver Savory tahun 2006 menjelaskan bahwa PBL termasuk salah satu metode dalam pembelajaran. Peserta didik dapat diberikan tes dengan latar belakang pemecahan masalah yang mengakibatkan masalah kompleks yang memiliki lebih dari satu macam solusi. Peserta didik dibentuk berkelompok untuk mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi dan berusaha menemukan solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Problem-based learning merupakan metode belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri, seperti dalam mencari materi, membuat narasi, melakukan observasi, mengasah kemampuan berhitung, menumbuhkan kerjasama tim. Pembelajaran inovatif dan juga pembelajaran inovatif, sehingga memungkinkan terciptanya suatu kondisi belajar peserta didik yang terlibat aktif di dalamnya, sehingga dapat dilakukan untuk melatih keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik. B. Penelitian relevan. Dalam penelitiannya yang berjudul Demokrasi dan Education tahun 1916, John Dewey memberikan pandangannya terkait pendidikan, yaitu sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih luas.
dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah yang berkembang dalam kehidupan nyata. Pada langkah berikutnya, John Dewey menyarankan agar guru menegaskan kepada peserta didiknya untuk turun tangan pada kegiatan yang bertujuan dalam memecahkan suatu masalah. Seperti pada pembelajaran di kelas, selain peserta didik menggunakan rumus atau cara dalam memecahkan latihan, peserta didik juga mengembangkan cara lain dalam memecahkan soal tersebut, baik secara individu maupun berkelompok. Menurut Ahrens, tahun 2008 tahapan PBL adalah sebagai berikut. Permasalahan berorientasi pada peserta didik. Guru menjabarkan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi untuk ikut serta dalam kegiatan memecahkan suatu masalah tertentu. Yang kedua, mengorganisir proses pembelajaran peserta didik. Guru mengorganisir terkait apa yang harus dilakukan peserta didik yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Yang ketiga, bimbingan penyelidikan yang bersifat individual atau berkelompok. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi, melakukan percobaan, serta mencari penjabaran dan penyelesaian. Yang keempat, pengolahan dan persiapan hasil karya. Guru membantu peserta didik menyiapkan karya pendukung yang sesuai dengan topik masalah dan menyajikan hasil tersebut dengan baik kepada temannya. Analisa dan evaluasi proses pemecahan masalah oleh peserta didik. Guru membimbing peserta didik untuk merefleksi atau mengevaluasi terkait hal yang ditemukan selama proses observasi dan eksperimen tersebut. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. A. Alur penelitiannya. Sebelum mulai penelitian, tentu saya sebagai peneliti berdoa terlebih dahulu agar Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemudahan dalam proses penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya bergerak menuju lokasi penelitian, dan setelah itu mulai melaksanakan penelitian di lokasi tujuan dengan prosedur dan protokol yang berlaku. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Setelah itu, memasukkan data yang sudah didapatkan ke dalam laporan penelitian berupa proposal penelitian. Nah, di sini dapat dilihat bagian alur penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, menyiapkan segala sesuatu seperti penyiapan dana, alat dan bahan atau media yang diperlukan. Serta selanjutnya itu meninjau lokasi agar saat penelitian itu tidak terlambat dan tepat datang tepat waktu. Selanjutnya itu penelitian dimulai. Dan selanjutnya itu selama proses melakukan penelitian, saya akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya hingga akhir batas waktu yang ditentukan. Setelah itu, saya akan membuat laporan penelitiannya. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian saya dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Kayu Manis 01, yang beralamat di Jalan Kayu Manis 4, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dengan objek penelitian yaitu peserta didik kelas 3. Adapun waktu pelaksanaannya dan proses penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut. Pertama, membuat draft proposal, yaitu pada tanggal 8 Desember 2021. Dan berikutnya, persiapan untuk penelitian, menyiapkan segala hal seperti dana, media, alat, perizinan, dan lain sebagainya. Itu dilakukan di tanggal 2 Januari tahun 2022. Yang ketiga, peninjauan lokasi, yaitu dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022 di lokasinya yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kayu Manis 01. Yang keempat, melaksanakan penelitiannya tanggal 12 Januari 2022, itu mulai melaksanakan penelitian yang sudah saya tentukan. Dan berikutnya, itu mengumpulkan data yang dimulai dari tanggal 12 Januari hingga 22 Januari 2022. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang ada. Dari selain peserta didik, saya juga akan mencoba memperoleh data dari guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, operator, dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai pembanding atau pendukung data yang ada. Dan berikutnya, yang keenam yaitu membuat laporan. Ini dilakukan pada tanggal 23 Januari 2022.
Baik, karena tidak merekam, saya akan ulang lagi pembahasan bab ketiga. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Alur penelitian. Sebelum memulai penelitian, tentu saya sebagai peneliti berdoa terlebih dahulu agar Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemudahan dalam proses penelitian yang saya lakukan. Kemudian saya akan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan seperti dana, perizinan, alat dan media yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan melaksanakan penelitian di lokasi dengan prosedur dan protokol yang berlaku. Berikutnya, saya akan mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Kemudian, memasukkan data yang sudah saya dapatkan ke dalam laporan berupa pusat penelitian. Dan ini, seperti yang bisa dilihat, bagian alur penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada berdoa, dan yang kedua itu ada persiapan penelitian, dan saya akan menyiapkan beberapa hal untuk mendukung kegiatan penelitian. Yang ketiga, meninjau lokasi, yaitu lokasi terletak di SDN Kayu Manis 1. Berikutnya melakukan penelitian, dan berikutnya mengumpulkan data, dan selanjutnya membuat laporan. Oke, tempat dan waktu penelitian. Penelitian saya dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Kayu Manis 1, beralamat di Jalan Kayu Manis 4, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Dengan objek penelitian saya yaitu peserta didik, terutama kelas 3. Adapun waktu pelaksanaan dan proses penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, membuat draft proposal, itu dilakukan atau dimulai pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Yang kedua, persiapan untuk penelitian, menyiapkan perizinan, dana, media, alat, dan lain sebagainya, dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2022. Yang ketiga, peninjau lokasi, itu mendatangi lokasi di SD Negeri Kayu Manis 1, itu dilakukan tanggal 10 Januari 2022. Yang keempat, melaksanakan penelitian, yaitu dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022, yaitu melaksanakan penelitian yang sudah saya tentukan. Yang berikutnya, mengumpulkan data, dimulai dari tanggal 12 Januari hingga 22 Januari 2022, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dan juga mengumpulkan data pendukung seperti wawancara kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, operator, dan lain sebagainya untuk keperluan penelitian. Data tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk penelitian ini. Berikutnya, membuat laporan dimulai pada tanggal 23 Januari. Berikutnya, latar penelitian. Ada beberapa latar yang membuat peneliti untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, situasi pandemi yang sudah agak kondusif sehingga saya dapat memulai penelitian ini langsung menuju lokasi. Kedua, informasi yang saya dapatkan dari beberapa wali murid bahwa sekolah belum melaksanakan secara penuh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, berubahnya kurikulum serta pemanfaatan media untuk belajar semakin berkembang membuat saya memutuskan untuk melakukan penelitian ini. D. Metode dan prosedur. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan melakukan studi kasus pada peserta didik kelas 3 yang merupakan objek utama dari penelitian ini. Penelitian juga dilakukan pada guru yang mengajar, juga kepala sekolah dan warga sekolah. Data yang didapat digunakan sebagai data pendukung dalam kegiatan penelitian ini. Peran peneliti yaitu sebagai yang utama atau sutradara dalam kegiatan penelitian ini. Selain itu, hubungan adalah antara peneliti dan pihak sekolah hanya sebatas rekan saja. Untuk mendukung kegiatan penelitian dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya terlebih dahulu meminta izin pada pihak sekolah, yaitu kepala sekolah SDN Kayu Manis 1. Setelah mendapat persetujuan, barulah saya akan memulai kegiatan penelitian ini. Data dan sumber data yaitu didapatkan dari sekolah, yaitu SDN Kayu Manis 1. Yang diutamakan yaitu bersumber dari peserta didik kelas 3 sebagai objek utama dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah berupa penerapan PBL yang berdampak besar pada kemampuan berhitung peserta didik kelas 3. Selain itu, peneliti juga mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang bersumber dari keluarga sekolah.
seperti guru, kepala sekolah, operator, penjaga, dan lain sebagainya. Oke, prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Teknik observasi yaitu melakukan sejumlah treatment pada peserta kelas 3 untuk mengetahui kemampuan berpikirnya serta kemampuan berhitungnya dengan menggunakan teknik tes. Tes ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berbentuk deskriptif atau penilaian tentang hasil belajar kemampuan menghitung, bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis dari soal yang harus dijawab peserta didik agar mengetahui hasil yang didapatkan. Serta terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik pengujian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan melakukan survei kelas dan survei lapangan. Peserta didik terlebih dahulu diberikan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuannya dan pembelajarannya baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas yang dilakukan secara nyata. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini itu berupa wawancara, dokumentasi, dan tes. Wawancara bertujuan mendapatkan informasi dan kondisi awal peserta didik serta materi yang akan diajarkan. Dokumentasi dan penelitian ini untuk mendapatkan dokumen sekolah mengenai nama, jumlah, dan data peserta didik yang diperlukan dalam penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk daftar nilai, daftar nama peserta didik, dan dokumen pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama penelitian. Data hasil belajar peserta didik yang diambil dari hasil pretest dan post-test. Post-test bertujuan mendapatkan data hasil belajar peserta didik sebelum diberikannya materi dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Dan post-test didapatkan untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga kedepannya saya akan membuat makalah ini lebih baik lagi. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.